warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Banatul Homsah. Saya akan menjelaskan tentang hadis keutamaan mempelajari Al-Quran, hadis hormat kepada kedua orang tua, dan hukum bacaan qalqalah. Yang pertama, ada hadis keutamaan mempelajari Al-Quran. Bahwasannya diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Uthman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya dari Uthman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terbaik dari kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhail Quran, bab khairukum man ta'allamal Quran, nomor 4639. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ada dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya sesama muslim, yaitu yang pertama yang mempelajari Al-Quran, dan yang kedua adalah yang mengajarkan Al-Quran. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang patuh kepada kedua orang tua. Hormat kepada kedua orang tua, atau disebut juga sebagai birrul walidain, berasal dari dua kata, yaitu al-birru yang artinya berbuat baik, berbakti, dan kata walidain yang artinya kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai Allah dan paling utama di sisi Allah. Selain itu, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim, ridha Rabbi fi ridha al-walidain wa sakhata Rabbi fi sakhatil walidain. Yang artinya ridho Rob tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan yang terakhir ada hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah secara lughawi atau bahasa diartikan sebagai goyangan atau gerakan. Sedangkan secara istilah atau terminologis, qalqalah adalah pantulan suara tiba-tiba sehingga terdengar suara memantul atau membalik. Karena itu, syarat qalqalah adalah hurufnya harus sukun, baik sukun asli atau sukun yang terjadi karena wakaf atau berhenti. Huruf-huruf qalqalah ada 5, yaitu huruf qaf, dal, ba, jim, dan po. Qalqalah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra terjadi ketika terdapat huruf qalqalah yang berharakat sukun asli yang berada di tengah kalimat. Contohnya adalah khalaqnal insana. Khalaqnal adalah ada huruf qalqalah qaf, yang mana huruf qaf ini berharokat sukun asli. Jadi cara membacanya harus memantul tetapi tidak terlihat jelas. Khalaqna. Kemudian ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah qalqalah yang terjadi ketika ada huruf qalqalah berada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Membacanya harus dibaca jelas karena berada di akhir ayat. Contohnya birabbil falaq. Birabbil falaq. Qaf di sini harus dibaca memantul secara jelas karena terletak di akhir ayat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.